Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai bioteknologi farmasi. Untuk bahasannya adalah terapi gen ya, gen terapi. Oke, untuk big picture yang akan kita bahas nanti itu ada 3 macam. Oke, ada 3 macam bahasan utama ya. Yang pertama adalah konsep gen dari dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, ketika terjadi abnormalitas, maka apa yang akan terjadi pada tubuh kita. Kemudian purpose dari gen terapi ini sudah jelas nanti akan teman-teman temukan ketika pembahasan kita mengalir, maka teman-teman akan mendapatkan purpose-nya seperti itu, yaitu untuk melakukan perbaikan pada gen kita. Intinya seperti itu. Kemudian untuk prinsip atau beberapa macam tipe strategi dari terapi gen itu ada beberapa macam, akan tapi kita rangkum ke dalam 3 macam. Yang pertama gen addition atau augmentation, nanti teman-teman kenal dengan ini ya, yaitu kita ingin meningkatkan atau menambah suatu gen normal ke dalam sel yang gennya rusak seperti itu atau bermutasi. Yang kedua, silencing, kata kuncinya adalah menurunkan atau menghambat. Yang ketiga, editing, adalah gen akan kita edit atau perbaiki ya. Kemudian sel terapi ini sebetulnya ada yang memasukkan, ada yang tidak. Tapi untuk bahasan sel terapi tidak akan kita bahas di sini karena kita hanya berfokus di genetiknya saja ya, gen addition, silencing, and editing. Nah, untuk sel terapi nanti akan lebih berfokus di selnya. Mungkin teman-teman bisa mungkin temukan di mata kuliah lain, saya lupa mata kuliah apa, atau intinya konsepnya sama karena nantinya ketika ada ex vivo, jalur ex vivo, kemudian stem cell, nanti hal ini akan beririsan satu sama lain ya, sel terapi dengan genomik. Oke, tapi yang intinya yang akan kita bahas adalah 3 hal ini, gen editing, gen silencing, dan gen addition atau augmentation. Kemudian administrasinya, jalurnya ke dalam tubuh akan kita bahas. Ada 2 jalur utama. Yang pertama secara in vivo, yang kedua adalah secara ex vivo ya. Nanti akan kita bahas secara rinci di belakang. Oke, baik, gambaran umum saja ya, bahwa tubuh kita itu kan merupakan suatu kumpulan dari sel ya. Sel itu yang akan membentuk jaringan, kemudian akan membentuk organ hingga menjadi suatu organisme. Nah, kalau kita breakdown lagi suatu organisme tubuh kita, itu dia akan terbentuk dari satu satuan yang kita sebut dengan sel, yang mana di dalam sel tersebut kita memiliki suatu DNA. Nah, DNA itu merupakan suatu untai yang dipacking menjadi suatu material yang padat yang kita sebut dengan kromosom. Padat di sini bukan harafiah zat padat ya, akan tetapi secara rengket kayak gitu. Kemudian ketika kromosom ini kita uraikan lagi, dia akan nantinya menjadi suatu untai DNA, deoksiribonukleik asid. Nah, dari DNA ini kita mengetahui DNA itu tersusun atas base pair ya, sequence nukleotida yang panjang seperti rantai ya, yang terdiri atas double stranded ya, yang memiliki di sini yang kecil-kecil ini nanti ada base pair kayak gitu, basa nitrogen. Nah, dari sekian panjang DNA ini ada region-region yang dia nantinya akan menyandi suatu protein yang kita sebut dengan gen yang akan menyandi protein-protein fungsional tubuh kita, seperti itu ya. Nah,
kita detailkan lagi untuk DNA-nya. Ya, teman-teman tahu bahwa DNA ada base pairs-nya, tersusun atas base pairs yang panjang, yang ada C dengan G, kemudian A dengan T, ya, sitosin dengan guanin, adenin dengan timin. Nah, fungsi normalnya adalah seperti ini, pasangan normalnya, C dengan G, A dengan T. Maka ketika terjadi suatu kerusakan atau perubahan, terjadi suatu mutasi, ya, yang diakibatkan oleh adanya mutagen yang nantinya akan merusak, menyebabkan kerusakan atau perubahan basa di sini, yang diakibatkan mutagen dari dalam tubuh sendiri maupun dari luar tubuh sama saja, yang penting hasilnya adalah terjadi mutasi di sini. Maka jika terjadi di area gen atau ini nantinya akan menyandi protein, ya, kesini aja, maka akan terjadi ketidaknormalan proses ekspresi gen tersebut, ya. Gen yang nantinya akan diekspresikan menjadi protein itu menjadi tidak normal. Gambarannya adalah seperti ini, ya, bahwa dalam suatu sequence DNA ada regio-regio tertentu yang dia menyandi protein-protein, yang protein inilah nantinya akan berfungsi untuk kerja normal tubuh kita. Nah, secara normal diagramnya adalah seperti ini. Dari DNA, dari gen tertentu, nantinya akan ditranskripsi jadi RNA, kemudian ditranslasi menjadi protein, dan kemudian bekerja dengan normal menjadi fenotip di tubuh kita, ya, membentuk sel-sel normal untuk mata, hemoglobin, dan lain-lain. Nah, ketika ibaratnya dari gen ini dia kan merupakan suatu base pairs dari C, G, A, T yang merupakan suatu kode yang tubuh itu belum tahu mau diapakan. Oleh karena itu kita transkripkan dulu, atau dalam hal ini translate menjadi bahasa yang dimengerti oleh tubuh, ya. Transkripnya, oh ternyata artinya sequence A C G A T T C G C kayak gitu kan. Oh, artinya di sini menyandi misalkan protein mata. Nah, sequence inilah yang akan dikenali oleh tubuh sehingga nantinya akan diekspresikan menjadi protein yang untuk menyandi fenotip. Nah, ketika terjadi perubahan atau gangguan pada gen, mutasi dan sebagainya di sini, maka proses normal dari awal sampai akhir itu akan terganggu, ya. Ibaratkan walaupun terjadi perubahan satu basa nitrogen, itu bisa menjadi artinya itu akan jauh berubah, bahkan malah berbahaya. Kita contohkan aja antara word dengan sword. Hanya ada satu perbedaan S di sini, ya. Di sini nggak ada S. Nah, word ini artinya kata, sword ini artinya pedang, seperti ini, ya. Nah, ini pun dengan perubahan satu kata dalam bahasa Inggris, maka dapat terjadi perubahan makna yang luar biasa, ya, seperti ini. Bagaimana kalau ada di genetika, seperti itu. Nah, gambarannya seperti itu. Itu pasti akan membuat fungsi normal tubuh kita itu bisa terjadi ketidaknormalan hingga terjadi damage atau broken atau disturb, seperti itu, ya, di tubuh kita. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini yang kita tidak inginkan, sehingga kita akan lakukan terapi untuk memperbaiki gen-gen yang telah terjadi mutasi atau kerusakan. Itu purpose-nya, ya. Oke, lalu kita masuk dulu ke definisi.
Ini teman-teman bisa di stop dan dibaca dulu. Definisinya adalah seperti ini ya. Definisi dari gen secara biologi ya, secara umum seperti ini, merupakan suatu material yang diturunkan, informasi yang akan diturunkan dari orang tua ke anak, kayak gitu ya, intinya kayak gitu, yang akan nantinya mengkode protein dan sebagainya, yang membedakan antara satu dengan lainnya. Kemudian kita turunkan menjadi definisi secara molekuler, yaitu adanya suatu sequence nukleotida pada DNA yang nantinya akan menjadi RNA yang nantinya akan ditranslasikan untuk menyandi asam amino. Oke, ini teman-teman silakan tinggal baca ya. Nah, untuk terapi gen itu sendiri, kita ingin melakukan terapi pada gen kita, yaitu untuk memodifikasi genetika yang ada di tubuh kita. Seperti itu. Ini silakan bisa dibaca. Oke. Kita masuk ke beberapa macam terapi gen yang akan kita dapatkan di sini. Yang pertama, gen augmentation atau insertion, yang kedua ada gen silencing, yang ketiga adalah satu gen editing. Yang pertama, gen augmentation. Artinya tubuh kita itu terkadang memiliki mutasi gen yang menyandi protein tertentu sehingga protein itu tidak akan dihasilkan, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita ingin menambahkan backup dari luar. Kita punya gen yang memiliki sandi dari protein tersebut, kita tambah dari luar, kemudian kita masukkan ke dalam sel, sehingga sel itu nanti akan memproduksi protein tersebut secara natural, sehingga sel tersebut akan berfungsi dengan optimal. Ya, yang ini gen yang nggak ada atau termutasi atau rusak, kita tambahkan, kemudian dia akan normal. Ini juga sama ya, ditambahkan ke dalam sehingga nanti akan normal. Kemudian yang kedua, kita ingin menghambat kerja dari gen yang sudah bermutasi dan dia buruk bagi tubuh. Cell containing faulty gen. Gen itu sebetulnya sudah salah dan menyebabkan adanya protein yang dia hasilkan itu tidak baik ya. Sehingga kita ingin menghambat produksi protein ini dengan cara kita masukkan suatu gen juga yang nantinya akan mengeblok kerja dari gen ini ya, entah di gennya sendiri di sininya ataupun ketika dia sudah ditranskripsikan menjadi RNA, maka kita hambat, ada yang menghambatnya di proses RNA-nya maupun ada yang menghambat di proses genetiknya ya. Nanti teman-teman akan pahami ini lebih detail mungkin di S2 itu ada silent RNA, double stranded cDNA dan sebagainya, itu macam-macam untuk gen inhibition, atau teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Yang hasil akhirnya intinya adalah mengeblok suatu gen yang fault seperti ini, sehingga sel itu tidak akan memproduksi yang protein toksik ya. Nah, kayak gini misalkan, ini tidak akan diproduksi sehingga sel itu akan berfungsi dengan normal. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah repair, artinya kita ingin melakukan suatu perbaikan dari suatu gen yang tadinya dia fault, kemudian kita perbaiki sehingga dia menjadi gen yang benar, seperti itu. Oke. Lalu kemudian benar ini di sini kita bisa artikan repairnya itu belum tentu diambil satu buah kemudian dipasangkan dan sebagainya. Itu nanti kita bahas di belakang ya. Oke. Kemudian ketika kita bicara mengenai gen tadi kan berasal dari luar tubuh
yang kita miliki, yang ini ya, yang sebentar. Nah, kita masukkan ini kan dari luar tubuh, kita ingin masukkan ke dalam tubuh atau ke dalam sel. Yang inhibition pun juga sama, kita punya gen tertentu yang fungsinya untuk mengeblok kita dari luar tubuh untuk kita masukkan ke dalam tubuh. Kemudian yang repair ini juga nantinya ada suatu metode yang mengharuskan kita memasukkan genetika yang sesuai ke dalam sel-sel yang kita inginkan. Kita di belakang nanti akan bahas, tapi ini juga memerlukan adanya transfer gen yang normal ke dalam tubuh kita. Maka ya, untuk memasukkan ke dalam tubuh kita, maka kita menggunakan beberapa macam kendaraan atau vektor. Nah, salah satunya yang pertama adalah kita menggunakan vektor virus. Biasanya kita pakai virus adeno associated virus, AAV singkatannya ya. Nah, kalau virus itu sendiri secara kerja umumnya, virus yang asli kan dia akan menginfeksi sel, ini ya, menginfeksi sel ke sini, yang nantinya genetik dari virus itu akan diekspresikan menjadi bagian-bagian virus ya. Kemudian nantinya akan diekspresikan dan menjadi virus baru. Nah, kita ingin memanfaatkan sifat infektif dari virus ini, maka kita modifikasi virus-virus tertentu sehingga dia tidak akan berbahaya tetapi memiliki sifat infektif yang sama. Dan kemudian DNA akan kita masukkan ke sini ya, DNA yang kita kehendaki tadi. Kemudian virus ini, virus dalam tanda kutip yang nantinya akan berfungsi sebagai vektor, maka dia akan menginfeksi sel, kemudian menaruh gen yang ada di dalam sel virus tadi ke dalam sel, yang gen ini nantinya akan diekspresikan menjadi protein yang ini ya. Oke, dan sel tersebut tidak akan rusak. Kenapa? Karena ini bukan virus yang nantinya akan menjadi virus-virus baru. Material genetiknya sudah diubah ya, sehingga material genetik yang ada dikandung dalam vektor ini nantinya hanya protein-protein yang akan diekspresikan oleh sel tersebut ya, seperti itu. Jadi selnya tidak akan rusak. Yang kedua, selain virus kita juga bisa ini gambaran yang tadi masih sama ya, ini teman-teman. Ini virus yang kita gunakan biasanya paling banyak adeno associated virus. Ini teman-teman stop, silakan dibaca-baca, di stop dulu, dibaca monggo. Kemudian selain virus kita akan memakai nanoteknologi. Ternyata selain virus kita bisa memasukkan berdasarkan sifat-sifat nanoteknologi yang ternyata bisa menghantarkan ke dalam sel ya. Kita memiliki suatu DNA ya, atau apapun material genetik yang nantinya akan di-combine dengan material nanoteknologi, yang material nanotek itu nantinya akan membantu untuk memasukkan material genetik ke dalam sel, seperti itu. Tapi ini saya belum terlalu mendalami yang ini ya. Kalau nanotek itu Pak Dadang yang jauh lebih expert itu. Intinya adalah nanotek ini nantinya akan membawa si material genetik seperti halnya virus. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan lipid. Karena lipid ini pun kalau kita bicara mengenai fungsi sel tubuh, dia bisa melakukan endositosis ke dalam sel. Nah, fungsi-fungsi seperti ini yang akan kita manfaatkan untuk mentransfer material genetik yang kita combine atau kita pasangkan kepada lipid, yang nantinya lipid ini nanti akan mengantarkan material genetik ini ke dalam sel, seperti itu ya. Jadi ada 3, yang pertama virus tadi, yang kedua nanoteknologi, yang ini ya, seperti karbon nanotube, quantum dots, dan gold nanopartikel. Nah, ini Pak Dadang yang jauh lebih paham ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan lipid. Selanjutnya setelah kita
tahu cara memasukkannya. Yang kedua adalah rute administrasinya atau bagaimana cara kita memasukkan gen tersebut ke dalam tubuh kita. Ada dua macam cara secara umum. Yang pertama in vivo. Teman-teman sudah nggak perlu dijelaskan in vivo ya. Ketika treatment yang kita berikan, kita langsung masukkan ke dalam subjek penelitian, atau dalam hal ini adalah manusia. Alhamdulillah. Yang kedua, ex vivo. Artinya kita mengambil di sini ya, kita mengambil suatu bagian dari tubuh manusia yang di sini biasanya adalah stem cell tubuh kita. Kemudian kita kultur di luar tubuh sel tersebut ya. Nah, disinilah yang kalau in vivo itu kan kita langsung masukkan yang kanan ini, kita masukkan kemudian si virus dan lipid nanti dia akan mencari atau menuju ke sel-sel target langsung. Nah, kalau yang ex vivo kita sudah langsung ambil sel tersebut, tapi biasanya di sini pakai stem cell ya. Kemudian sel-sel stem cell ini yang memiliki DNA yang sudah termutasi, lalu kita masukkan material genetik ke sini. Kita edit material genetik mereka, kemudian ketika sudah betul material genetiknya, maka kita akan masukkan lagi ke dalam tubuh. Dan stem cell ini nantinya akan bekerja di dalam tubuh ya. Jadi ada dua macam, yang pertama in vivo, yang kedua adalah ex vivo, di luar tubuh ya. Oke, bedanya dengan in vitro apa? Kalau in vitro itu kita tidak menggunakan sel tubuh ini apa ya maksudnya? In vitro itu kita hanya ingin mengetahui mekanismenya saja. Jadi sel tubuh ini tidak diambil dari dalam tubuh, tetapi sudah ada di dalam laboratorium ya. Sudah dari sononya seperti itu. Nah, kalau ex vivo kita ambil dari si sampel, kemudian kita kulturkan di luar sampel tersebut, kita preparasi dan kita treatment di sini, baru kita masukkan lagi, itu kita sebut dengan ex vivo. Bedanya di situ ya. Oke. Nah, ini gambarannya teman-teman. Ya, bisa dilihat in vivo dan ex vivo. Kita langsung injeksikan si virus ke mata ya, atau langsung ke tubuh. Ini in vivo teman-teman sudah tahu pastinya. Kalau yang ex vivo contohnya adalah seperti ini tadi ya. Kita ambil bone marrow dari tubuh kita, kemudian kita kulturkan. Yang ini kita ambil, kemudian kita kulturkan di suatu medium atau secara sementara saja, kemudian kita gunakan virus untuk mentransfer material genetik yang nantinya sel ini akan kita injeksikan lagi ke dalam tubuh. Nah, itu yang ex vivo. Oke. Selanjutnya kita sudah tahu gen dan abnormalitas dari gen dan pengaruhnya ke dalam tubuh. Maka abnormalitas ya. Kemudian kita sudah tahu bahwa ada gen augmentation atau addition, inhibition, dan editing ya, tadi sudah. Kemudian kita sudah tahu rutenya untuk mentransfer material genetik tadi bagaimana. Selanjutnya kita akan lebih dalam. Yang pertama adalah gen insertion. Ini teman-teman sudah saya bahas tadi, tidak perlu saya untuk menghemat waktu ya, tidak saya bahas. Di sini ada keterangan, teman-teman bisa baca. Nah, contoh dari gen augmentation ini salah satunya ya, penyakit yang sudah berhasil itu adalah pada retinal dystrophy. Ketika terjadi suatu penurunan fungsi bahkan hingga penurunan penglihatan dari mata yang ada di tubuh kita, dari organ mata tubuh kita ya. Salah satunya dikarenakan adanya distrofi pada retina seperti ini. Kalau normalnya dia bersih, kalau di distrofi dia akan ada terjadi distrofi seperti ini. Nah,
Salah satu penyebab dari retinal dystrophy ini diakibatkan oleh adanya mutasi pada gen RPE65 yang menjadi protein tertentu untuk kesehatan dari retina. Oke, konsepnya seperti itu. Nah, ini sudah terjadi mutasi. Maka kita ingin memasukkan gen RPE65 untuk mengakomodasi hilangnya gen yang sudah termutasi ini ya dari luar. Maka caranya adalah salah satu ini produknya ya, produk obat ini kita memiliki suatu produk yang terdiri atas normal copies of RPE65 ya, yang dimasukkan ke dalam virus, kemudian diformulasikan ke dalam obat Luxturna ini. Jadi ini isinya virus yang isinya genetik RPE65 seperti itu. Nah, kita ingin masukkan genetika ini ke dalam sel pasien tadi. Ini teman-teman bisa baca di sini ya. Ini tidak saya terangkan karena ini intinya obat untuk mengatasi mutasi tadi. Nah, kita punya gen yang betul, kemudian kita ingin masukkan gen tersebut ke dalam tubuh kita. Nah, kita di sini salah satu caranya adalah kita langsung menginjeksikan ke sel retina pada mata. DNA yang berisi RPE65 tadi, kemudian kita masukkan ke dalam virus, kemudian kita injeksikan ke sel-sel jaringan-jaringan yang memiliki sel-sel di dalam retina ini, yang nantinya dia akan menyandi protein ya, akan menginfeksi ini ya. Ini virus-virus ini nantinya akan menginfeksi sel-sel yang nantinya akan memproduksi protein yang disandi oleh RPE65. Dia akan berfungsi normal kembali. Oke. Kemudian salah lainnya ya, yang lain adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya mutasi pada CNGA3 dan CNGB3. Ya, gen ini yang nantinya akan menyandi suatu protein untuk kesehatan dari fotoreseptor yang ada di mata kita, karena mata kita ternyata memiliki fotoreseptor yang terdiri atas cons yang ini ya, kon ini yang disandi oleh 6 bener. Oh ya, ini 6 ya, 6 gen yang nantinya intinya akan menyandi untuk kesehatan ini, dan nantinya ketika kon-kon ini berada di mata, maka mata itu dapat melihat warna dengan baik ya. Salah satu akibat dari mutasi pada salah satu dari gen-gen yang ada di menyandi kon ini, itu dapat terjadi beberapa macam kejadian, beberapa macam akibat ya. Bisa functional loss atau slow progressive degeneration dari kon photoreceptor yang nantinya intinya akan menjadi color blindness ya, seperti ini. Nah, kita ingin memperbaiki kondisi ini dengan cara memasukkan genetik yang tadinya termutasi, kita ingin masukkan ke dalam sel-sel di sini ya, ke sini, untuk mengakomodasi hilangnya protein yang diekspresikan akibat adanya mutasi di sini, di gen-gen ini yang menyandi kon fotoreseptor ya. Caranya sama seperti tadi ya, sama seperti gini, kita injeksikan dan sebagainya, kita sudah bahas tadi ya. Dan kebetulan untuk ini obatnya masih dalam masa trial ya. Saya masih mencari informasi obat ini, tapi saya belum dapat. Jadi memang masih dalam tahap fase uji klinis di sini ya. Ini contoh-contoh calon-calon obatnya. Nah, ini
Ini ininya apa, pabrikannya. Nah, ini statusnya mereka sedang recruiting subjek untuk diuji klinis. Oke ya. Nah, untuk yang saya ketemukan informasinya yang sudah ada bahwa sama ya tadi supraretinal injection caranya, dan ketika kita injeksikan calon obat-obat ini, maka orang-orang akromatopsia tadi yang sudah terjadi degenerasi pada matanya, ternyata mereka bisa mendapatkan peningkatan aktivitas visual hingga kontras sensitivity, atau kalau ngelihat yang silau-silau itu bisa lebih baik. Kalau tadinya kan keburam dan lain-lain ya. Selain blindness itu juga konfotoreseptor itu ternyata menyebabkan orang tuh nggak sensitif terhadap kontras matanya kayak gitu. Oke, kita panjang-panjang kayak gini bahas, tapi intinya ada obat-obat yang dia fungsinya untuk sebagai pengganti gen-gen yang telah termutasi, ya intinya kayak gitu, yang nantinya menyandi untuk protein yang berfungsi secara normal, gen augmentation tadi. Yang kedua adalah gene silencing, atau meng-silence atau menghambat gen-gen yang dia termutasi yang menyebabkan efek buruk dari tubuh kita. Ya, ini tadi sudah kita bahas juga, kita langsung lanjut. Nah, teman-teman baca sendiri di sini, nanti bisa di pause ya. Nah, enggak, saya bahas sedikit ya. Tujuan dari gene silencing ini tadi yang sudah kita bahas ya, yaitu inhibit expression. Nah, ini ya, atau interferes with the activity of product. Nah, ini nanti secara rinci teman-teman bisa pelajari, mungkin pas S2 juga bisa ya, ada bahasan mengenai ini. Yang intinya kedua hal ini nantinya akan berujung pada protein yang dihasilkan menjadi tidak ada atau dikurangi, sehingga sel itu akan berfungsi dengan normal kembali dan tidak menyebabkan hal buruk. Seperti ini. Nah, ini gambarannya yang sudah kita bahas tadi, healthy cell dan disease cells. Ya, yang healthy ini dia akan mengekspresikan protein yang baik, kemudian yang terjadi mutasi dan sebagainya, maka ternyata dihasilkan protein yang tidak baik. Seperti ini ya. Dari mulai DNA menjadi mRNA hingga menjadi protein. Nah, di sini kita ingin melakukan sesuatu, yaitu seperti ini. Nah, dari disease ini yang dia akan menyusun protein-protein yang kurang baik, maka kita akan gunakan suatu silence RNA di sini ya, yang kita sebut dengan siRNA. Ini salah satu dari beberapa macam ya, salah satu dari beberapa jenis untuk gene silencing ya. Oke, menggunakan RNA interference. Yang RNA interference ini nantinya akan mengintervensi mRNA yang dihasilkan ini, yang dia akan menyebabkan kerusakan atau gangguan sehingga protein yang dihasilkan itu menjadi sedikit atau hingga hilang ya. Sehingga ketika terjadi kerusakannya menjadi hilang, sehingga ketika protein itu berkurang dan bahkan hilang, maka fungsinya menjadi tidak buruk lagi. Contohnya adalah pada transthyretin amyloidosis ya di sini. Yang mana kalau orang normal itu kan di ventricle jantungnya, kita lihat yang kanan, di ventricle jantungnya kan dia ada suatu protein yang aslinya berfungsi untuk homeostasis. Intinya fungsinya itu baik ya. Dan protein tersebut itu
karakteristiknya adalah dia merupakan suatu tetramer seperti ini. Ya, yang ini, yang kiri. Nah, ketika terjadi mutasi pada genetik ini nanti teman-teman baca yang bawah ya, ini mekanismenya, patofisiologinya. Ketika terjadi mutasi pada genetik yang menyandi protein tersebut, maka bentuknya akan menjadi tidak baik, tidak sebagaimana mestinya, sehingga dia akan menjadi monomernya. Yang monomer itu juga bentuknya tidak seperti tetramer, artinya dia tidak seteratur tetramer. Yang monomer ini nantinya bisa terjadi agregasi, bisa kayak saling kesangkut-sangkut satu sama lain. Kemudian dia akan terjadi menggumpal terus sehingga terjadi fibrils. Nah, akibatnya adalah yang kanan ini. Ya, terjadi penumpukan protein di sini. Di sel di organ jantung ya, khususnya di ventricle sini. Yang ketika terjadi penumpukan, maka fungsi jantung itu akan menjadi berkurang, bahkan terganggu, sangat terganggu ya, karena hanya ada bentuk protein yang dia berubah, yang tadinya tetramer menjadi monomer dan jadilah seperti ini hasilnya, kayak gini. Dan kejadian seperti ini hanya diakibatkan oleh adanya suatu gen yang terjadi mutasi di situ. Maka kita akan tambahkan suatu RNA di sini ya, yang di sini ini udah ada nama obatnya ya, siRNA tadi, yang dia akan mengintervensi. Oke, saya jelaskan dari sini dulu, saya lupa jelasin yang ini ya. Ya, singkatnya saja bahwa genetik ini wild type itu sebetulnya ini ya, yang gen-gen masih normal ya, masih liar atau normal. Kemudian mutan itu dia akan menyandi gen yang sudah termutasi seperti itu ya. Dan kombinasi keduanya ya di sini, di sel-sel di jantung ini, sebetulnya kalau cuma wild type ini dia akan biru semua dan dia akan bekerja dengan baik. Akan tetapi karena adanya keberadaan si gen yang termutasi ini, yang mungkin dari sel lain dan sebagainya kayak gitu kan, kemudian dia nanti akan ditranskripsikan dan hingga sampai menjadi protein ya, monomer, dan harusnya monomernya biru semua, kemudian sekarang ada monomer mutan, sehingga dia akan nantinya berinteraksi dengan monomer yang asli, yang normal, sehingga dia mengganggu pekerjaannya seperti tadi ya, seperti ini, sehingga terciptalah akumulasi dari protein yang tidak baik tadi. Oleh karena itu kita ingin menghambat proses ke bawah ini ya, sehingga kita gunakan suatu obat yang nantinya akan menghalangi proses di mRNA-nya ya, yaitu di sini, di sini ini ya. Nama obatnya itu patisiran ya. Dia merupakan suatu silence RNA yang nantinya dia akan berusaha untuk membreakdown mRNA yang hasil ditranslasikan dari gen-gen awal ini ya, sehingga mRNA itu akan menjadi hancur, breakdown, sehingga tidak diproduksilah protein-protein yang malfungsi tadi. Oke, secara umum kayak seperti itu. Nah, ini patisiran ya. Ini obatnya, ini teman-teman bisa baca ini ya, nanti baca sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat di sini yang sebelumnya ya, kita lihat bahwa ternyata mode of action-nya silent RNA ini dia bisa membreakdown bahkan mRNA yang sehat ya, seperti itu. Ini satu di antara banyak contoh ya. Oleh karena itu kita juga perlu memperhatikan safety-nya ya. Oleh karena itu memang gen terapi ini memang masih baru dan masih memerlukan safety
regulation yang cukup ketat ya, karena kita sudah bermain di ranah hingga ke genetik, nggak sampai molekuler biasa lagi, tapi kita sudah main di genetik seperti itu. Oke, ini contohnya ya, yang tadi sudah. Kemudian yang ketiga adalah repair of the gene. Artinya gen itu akan kita perbaiki. Cara memperbaikinya seperti apa? Kita biasa di sini gunakan CRISPR-Cas9. Ya. Oke. Di sini ya, CRISPR-Cas9. Konsepnya adalah kita punya suatu gen di sini yang dia tidak bagus. Yang merah ini merupakan region gen yang dia termutasi. Seperti ini. Kemudian kita akan memotong khusus di area ini dengan cara adanya suatu guided molecule yang nanti dia akan langsung mengarah ke sini. Oh, langsung mengenali sequence ini ya, seperti ini. Kemudian dia akan memotong dan kita punya DNA baru. DNA harusnya di sini ya, tadi di sini. Kemudian kita akan masukkan ke dalam sequence yang sudah dipotong tadi. Oke, kita sudah mengenal tadi bahwa untai DNA itu kan terpack menjadi suatu kromosom yang sangat banyak regionnya ya, entah gen itu ada di sini, entah di sini atau di sisi sini, kan kita akan sulit untuk menjangkaunya. Oleh karena itu kita gunakan suatu protein ya. Bentar. Oh, saya jelaskan di sini aja. Ini sama kayak yang awal tadi. Cuma ini mekanismenya ya. Kita gunakan suatu protein yang kita sebut dengan Cas9. Ya, CRISPR associated. Yang Cas9 ini fungsinya adalah untuk memotong untai DNA. Oke ya. Nah, sebetulnya Cas9 ini mekanisme CRISPR ini kita temukan dari bakteri ya. Ada seorang peneliti yang dia meneliti kerja dari bakteri, yang bakteri itu bisa resisten terhadap obat ataupun virus. Oleh karena itu dipelajari dan ditemukanlah metode dari Cas9 ini. Seperti itu. Nah, Cas9 ini dia berfungsi untuk memotong any region di sini, entah dia motong untai DNA di sini, entah dia motong untai DNA di sini. Cas9 itu bentuknya contohnya kayak gini. Ini Cas9 ya. Cas9. Nah, untuk guide atau agar Cas9 ini bisa memotong di area mana DNA itu ingin kita potong, maka kita akan tambahkan sequence DNA tertentu ya, yang panjangnya tidak terlalu panjang ya, saya lupa berapa base pairs ya, tapi intinya ada sequence tertentu seperti ini ya, yang kita kombinasikan, konjugasikan dengan Cas9 ini ya, seperti ini, yang sequence ini merupakan sequence target yang akan kita potong. Ketika Cas9 ini nantinya akan menuju ke kromosom dan mencari ini ya, mencari, ketemu ternyata ada base pairs yang mirip. Dari sekian panjang ini base pairs ya, dia akan mencari dan kemudian dia akan ketemu. Ternyata ada base pairs yang sama persis dengan yang dikehendaki. Ya, ini DNA panjang, ada satu bagian. Nah, disinilah Cas9 ini akan memutus si DNA di titik ini. Set gitu, dia akan membreakdown sehingga akan terjadi pemutusan. Nah, kita ingin memutus base pair tertentu dari DNA yang mengalami mutasi, sehingga DNA tersebut akan breakdown, terpecah pada base pair yang kita kehendaki ya.
Ini merupakan mekanisme Cas9 untuk memotong DNA yang sudah disebutkan di sini ya. Nih, ini tahapannya. Nah, guided molecule ini adalah yang ini. Yang ini ya, yang nantinya akan dipasangkan dengan Cas9 9. Nah, ketika sudah terpotong, kita langsung lompat ke sini. Langsung ke sini ya. Nah, teman-teman bisa baca yang ini. Ketika sudah terpotong, maka ada dua macam kemungkinan. Yang pertama, DNA itu yang sudah putus kemudian akan di repair secara random oleh host cells ya. Jadi di repair aja dengan base pairs yang random, kayak jembatan. Misal kita punya jembatan yang kita punya jembatan ya, benar ya, kali yang ini tadinya termutasi kemudian kita hancurkan di sini, lalu nanti orang-orang di sini itu akan memperbaikinya dengan ya sebisanya mereka. Hingga diperbaikilah di sini walaupun compang-camping nggak apa-apa. Nah, disinilah yang biasa kita sebut dengan non homologous repair yang ini. Atau yang kedua ya, ini yang pertama. Atau yang kedua, kita bisa juga berikan langsung ini desain dan sudah jadi jembatan tertentu seperti ini yang nantinya dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar. Si jembatan ini dia akan dipasanglah ke sini seperti ini, sehingga jembatannya itu bagus dan sudah sesuai dengan sequence yang kita inginkan. Nah, jembatan inilah yang kita sebut dengan donor DNA. Oleh karena itu, selain kita memerlukan Cas9, maka kita tadi juga memerlukan donor DNA. Tergantung keperluannya ya. Tapi donor DNA ini untuk agar donor ini nantinya akan menyisip ke DNA yang sudah terpotong tadi seperti ini. Menjadi yang ini ya. Ini yang kedua. Oke, gambarnya seperti itu. Dan teman-teman perlu tahu, ini saya juga baru nemu artikelnya karena baru 16 November ya, bahwa ternyata yang CRISPR ini ternyata baru aja di approve. Kalau di Inggris ya, kalau yang di Amerika saya masih belum update. Tapi kalau terapi gen yang tadi, gen inhibition dan augmentation sudah banyak. Nah, untuk yang CRISPR ini memang karena lebih rumit ya, dan biasanya dilakukan secara ex vivo, maka memang masih awal-awal tahap kayak antibiotik zaman dulu, masih baru lah ibaratnya kayak gitu. Nah, CRISPR ini juga sama, masih relatif baru ya. Khususnya teman-teman bisa lihat di sini adalah sickle ini anemia cell sickle tuh ya, sickle cell anemia, sickle cell disease dan thalassemia. Nah, kita ingin membahas salah satu contoh yang ada adalah sickle cell ya. Sickle cell ini merupakan suatu penyakit di mana sel darah merah itu yang harusnya bentuknya seperti donat ya, seperti mangkok kecil, akan tetapi dia akan berbentuk menjadi bulan sabit akibat adanya perubahan mutasi ya, adanya mutasi pada salah satu basa di gennya yang harusnya di sini T ya, dia bentar. Oh iya, harusnya di sini T dan di sini A, dia menjadi mutasi di sini A dan T, dia kebalik kayak gitu ya. Dan sehingga asam amino yang disandi pun menjadi berubah. Nah, hanya dengan perubahan satu ini akan menyebabkan secara struktural dia menjadi berubah ya, yang tadinya protein ini akan tersebar ke menjadi rangka dari hemoglobin, dia akan teragregasi seperti ini menjadi
bentuknya seperti ini, bulan sabit. Bahkan hanya dari satu point mutation ini yang fungsinya mohon maaf, yang hasilnya itu akan, yang pertama dia bisa menghambat aliran peredaran darah, kemudian proses normal ketika hemoglobin itu membawa O2, luas permukaannya akan menjadi semakin kecil sehingga dia akan tidak efektif dalam membawa O2 ya, dan lain-lain. Intinya kayak gitu, kita nggak membahas lebih rinci di situ. Nah, kita ingin melakukan suatu repair di sini. Oleh karena itu, terapi gen yang kita lakukan di sini adalah secara ex vivo. Seenggaknya yang metode sudah established di sini ya, yaitu sel stem, yang stem cell ini nantinya kan dia akan menjadi hemoglobin kan. Oke, oleh karena itu kita ambil sel stemnya dulu ya dari bone marrow, kemudian kita injeksikan dengan DNA yang normal atau di repair ya, di repair DNA yang tadi, entah diputus di bagian gen tadi kemudian diinsersikan dengan yang baru. Intinya adalah di repair, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh, dan sel stem ini nantinya akan berkembang menjadi hemoglobin yang normal seperti ini ya. Oke, nah gambarannya adalah seperti ini, sel stemnya yang diambil ya. Oke, ini yang gen penyandi sickle cell, kemudian di repair, kemudian gen itu yang normal nanti akan diinjeksikan lagi ke dalam tubuh yang nantinya akan menghasilkan sel darah merah yang normal seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja. Jadi kita hanya membahas di luaran saja mengenai terapi gen ini ya. Oke. Jadi sekian, ini merupakan beberapa contoh obat yang sudah di-approve ya untuk terapi gen. Nah, ini Luxturna tadi sudah kita bahas. Luxturna, kemudian tadi ada patisiran. Oh, di sini nggak ada ya. Patisiran yang tadi itu untuk amiloid. Oke. Dan banyak lainnya ya. Dan dari keseluruhan ini memang kita harus perhatikan efek safety-nya itu benar-benar harus dikontrol dengan baik karena kita sudah bermain di ranah genetik seperti itu ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.